Di sini nih saran fleksibel aja deh. Ini teman-teman hati-hati, ini adalah pengecoh. Pengecoh, kenapa? Karena inti dari masalahnya kita sudah ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Selamat datang di channel aku. Salam kenal, aku Lili Hernawati. Teman-teman, pada video kali ini kita akan kembali membahas mengenai beberapa prediksi soal untuk seleksi P3K tahun 2026 berlaku untuk semua formasi. Jadi buat teman-teman yang mau daftar PPPK, tonton video ini sampai akhir. Hai teman-teman semua, terima kasih karena teman-teman semua sudah klik video ini. Nah, pada video kali ini kita akan kembali membahas mengenai beberapa prediksi soal untuk seleksi PPPK tahun 2026, terutama nih buat teman-teman yang udah daftar di Kemenham PPPK 2025. Nah, sebelum saya mulai teman-teman, buat teman-teman yang sering-sering nanya terkait bisa nggak sih kita udah daftar PPPK Kemenham ini nanti ikut lagi di CPNS tahun 2026. Nah, teman-teman berdasarkan peraturan itu bisa banget. Kenapa? Karena PPPK Kemenham ini masuk di PPPK tahun 2025. Sedangkan CPNS itu nantinya akan dibuka untuk CPNS 2026. Jadi beda tahun. Yang harus memilih antara PPPK dan CPNS itu di tahun yang sama. Kalau misalkan PPPK-nya anggaran 2026, CPNS tahun 2026, maka harus dipilih salah satu. Tapi kalau PPPK yang sekarang kan PPPK Kemenham 2025 masuknya, jadi masih bisa untuk daftar lagi nanti di CPNS tahun 2026. Silakan koreksi saya jika teman-teman merasa saya keliru teman-teman ya. Oke, kita langsung aja teman-teman ke prediksi soal untuk PPPK tahun 2025-2026. Nah teman-teman tentunya yang akan nanti diujikan itu yang pertama adalah kompetensi teknis dan kita tidak bahas di sini. Kompetensi teknis itu bisa teman-teman cek di web aku, ada beberapa paket untuk kompetensi teknisnya. Sedangkan untuk manajerial, sosial, kultural dan juga wawancara ada di bimbel saya teman-teman ya. Teman-teman bisa bergabung. Nah, pada video kali ini juga kita akan bahas tentang manajerial, sosial, kultural dan juga wawancara. Nah, yang pertama untuk materi kompetensi manajerial ini ada beberapa aspek teman-teman ya. Seperti biasa yang pertama ada integritas, kemudian kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan dan pengambilan keputusan. Oke, kemudian yang kedua terkait dengan materi kompetensi sosial kultural, ini bagaimana kita bersosialisasi di masyarakat teman-teman ya. Ini ada 4 aspek, yang pertama kepekaan terhadap keberagaman, kemudian kemampuan berhubungan sosial, yang ketiga kepekaan terhadap pentingnya persatuan, dan yang terakhir adalah sikap empati. Kemudian yang terakhir teman-teman ada materi wawancara, ini ada 5 aspek teman-teman, yang pertama adalah kejujuran, kemudian komitmen, keadilan, etika, dan juga kepatuhan. Oke teman-teman kita langsung aja, sebelum kita ke yang baru, soal-soal yang hangat, kita mau bahas dulu nih soal nomor 6 kemarin di part 1. Oke, kita langsung bahas saja teman-teman ya. Di lingkungan tempat tinggalmu, pengurus sudah menetapkan jadwal pembuangan sampah pada jam tertentu. Namun ada warga yang sering membuang sampah di luar jadwal. Nah, kita temukan dulu masalahnya. Masalahnya adalah ada warga yang sering membuang sampah di luar jadwal. Berarti apa nih? Dia tidak patuh. Tidak patuh aturan. Tidak patuh aturan. Sehingga menimbulkan bau dan mengganggu lingkungan. Ini termasuk apa? Ini adalah wawancara aspek yang terakhir yaitu kepatuhan. Berarti kalau ada yang melanggar aturan dan dia tidak patuh berarti harus apa? Ya harus bertindak. Apa solusinya? Membiarkannya. Saya membiarkannya berarti kita tidak melakukan apapun, tidak memberikan solusi apapun. Jadi kita eliminasi langsung. Kemudian yang kedua, saya menegur warga tersebut dengan tegas agar jera. Menegur berarti ada tindakan, kita keep dulu. C, saya menegur dan mengingatkan aturan yang berlaku. Nah, B atau C, ini sama-sama menegur nih. Yang lebih tepat adalah yang C. Kenapa yang C? Karena lebih banyak yang dia lakukan selain menegur, dia mengingatkan aturan juga. Kalau yang B, dia hanya menegur saja dengan tegas, supaya jera katanya, hanya tegur saja, hanya bilang, hey stop,
jangan buang sampah di luar jadwal, hanya begitu. Tapi kalau yang C itu, stop, jangan buang sampah di luar jadwal, ingat bahwa aturan kita jadwalnya jam sekian dan sampai jam sekian gitu. Jadi ada mengingatkan aturan yang berlaku juga. So di sini lebih unggul yang C daripada yang B. Kemudian saya mengumpulkan warga lain untuk memprotes. Ini sebenarnya bagus juga, tapi lebih tepat yang mana? Lebih tepat yang C. Kenapa? Karena kita belum bertindak sendiri. Kalau misalkan di soal Anda sudah bertindak sendiri nih, Anda sudah menegurnya, sudah mengingatkannya aturan, tapi dia tidak mau mengindahkan, tidak mau mematuhi aturan, baru Anda bisa mengambil langkah yang D ini teman-teman, seperti itu. Jadi yang D ini belum tepat teman-teman ya, yang paling tepat yang C, poin 4, B3, D2, dan A1 seperti itu. Gimana, siapa yang betul kemarin? Oke teman-teman, kita next lagi ke soal berikutnya, teman-teman punya waktu 30 detik dari sekarang. Oke teman-teman, jika teman-teman sudah punya jawaban, yuk kita bahas bersama. Kamu sedang menjadi relawan di sebuah posko bantuan bencana alam di daerah lain. Tugasmu adalah mencatat dan menyalurkan logistik sesuai data penerima. Nih ya, ini tugasnya Anda di situ di soal. Suatu sore, seorang warga datang dengan kondisi sangat memprihatinkan dan memohon bantuan tambahan di luar jatah yang sudah ditetapkan. Nah, di sini nih, memohon bantuan tambahan di luar jatah yang sudah ditetapkan. Berarti ini apa? Melanggar aturan. Ya, meskipun aduh Kak kasihan, memprihatinkan, tapi ingat kita di sini sedang dites teman-teman ya. Jadi kita sebisa mungkin untuk tetap mengikuti aturan yang berlaku. Jadi di sini dia melanggar aturan ya. Namun namanya tidak tercantum dalam daftar penerima karena baru mengungsi hari ini. Sementara itu, stok logistik terbatas dan harus cukup sampai distribusi berikutnya. Beberapa relawan lain menyarankan agar kamu fleksibel saja karena kasihan. Nah, di sini nih saran fleksibel aja deh. Ini teman-teman hati-hati, ini adalah pengecoh. Pengecoh, kenapa? Karena inti dari masalahnya kita sudah ketemu. Ini membuat kita, alur dari soal ini membuat kita merasa kasihan, kemudian akan menyalahi aturan. Kemudian ditambah lagi pengecohnya, udahlah fleksibel aja. Nah, jadi ini ada beberapa pengecoh. Meskipun berisiko mengurangi jatah orang lain, nah apalagi di sini disebutkan jatah orang lain akan berkurang, ini nggak boleh teman-teman ya. Sikapmu bagaimana? Memberi bantuan tambahan karena kondisi kemanusiaan, memberi bantuan tambahan berarti Anda menyalahi aturan, eliminasi langsung ya. B. Menolak permintaan tersebut karena namanya tidak terdaftar dan kamu harus mengikuti prosedur yang ada. Menolak permintaan ini kita keep dulu. C. Melapor kondisi warga tersebut ke koordinator posko dan meminta arahan sebelum menyalurkan bantuan. B atau C? Oke teman-teman, di sini yang paling tepat adalah yang C. Kenapa? Karena kalau yang B ini bagus juga ya, menolak permintaannya berarti tegas Anda mengikuti aturan yang berlaku. Tapi di sini ada koordinasi ya, koordinasi dengan atasan yaitu koordinator posko. Jadi kita bisa mengkoordinasikan situasi-situasi yang di luar kendali kita, itu teman-teman ya. Baru kemudian meminta arahan sebelum menyalurkan bantuan. Di sini dia tetap menyalurkan bantuan, teman-teman ya, tapi tidak disebutkan ke orang tersebut saja, tapi secara umum ya. Di sini melaporkan kondisi, ini berarti kita melakukan tindak lanjut daripada kondisi yang di luar kendali kita. Ini kan orang ini baru mengungsi hari ini, tapi dia memohon tambahan di luar jatah yang sudah ditetapkan, berarti dia mendapatkan jatah awal, gitu teman-teman ya, tapi dia mau minta tambahan lagi. Sebenarnya menolak saja sudah cukup, tapi di sini karena ada pilihan melaporkan kondisi yang memprihatinkan tersebut ke koordinator posko, kemudian meminta arahan, maka ini menunjukkan bahwa anda ini berintegritas teman-teman ya, jadi ada tindakan integritasnya, ada kerjasamanya, ada juga komunikasi gitu teman-teman ya. Jadi di sini lebih tepat yang C, yang B kita eliminasi, kemudian memberikan bantuan secara diam-diam ini nggak boleh, kita langsung eliminasi. Jadi C ini yang memiliki poin 4, B poinnya 3 saja, A poin 2, dan D poinnya 1, seperti itu ya. Ini bisa masuk di manajerial teman-teman.
Oke. Hai teman-teman semua, buat teman-teman yang mau ikut seleksi PPPK tahun 2026, di sini aku mau rekomendasikan kalian untuk ikut bimbel aku, bimbel manajerial, sosial kultural dan juga wawancara. Langsung aja ke website aku lilihernawatippk.id dan di sana teman-teman bisa langsung daftar bimbel tahun 2026. Bimbel akan dilaksanakan mulai tanggal 1 sampai tanggal 4 Februari tahun 2026. Buat teman-teman yang berhalangan hadir di tanggal tersebut, teman-teman bisa menyaksikan video rekamannya, nanti ada file PDF-nya juga, ada tips triknya, cara cepat menjawab soal, dan lain sebagainya. Buat teman-teman juga yang mau nyobain tryout aku, ada juga nih tryout untuk Kemenham tahun 2026, silahkan cobain aja di website tersebut. Jadi tunggu apa lagi teman-teman, mumpung harganya terjangkau dan masih promo, silahkan langsung daftar sekarang di website aku lilihernawatippk.id. Terima kasih teman-teman, dadah! Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Oke teman-teman, jika teman-teman sudah punya jawaban, yuk kita bahas bersama. Kamu bekerja di bagian pelayanan internal yang bertugas membantu unit lain. Suatu hari, seorang rekan dari unit berbeda meminta bantuanmu untuk mempercepat proses administrasi. Nah, di sini teman-teman ya, meminta bantuanmu untuk mempercepat proses administrasi yang sebenarnya memiliki antrian resmi. Ini juga melanggar aturan yang berlaku, teman-teman ya, tidak patuh. Ini terkait dengan integritas juga teman-teman ya, ini manajerial. Manajerial. Ia menyebutkan bahwa atasannya sedang menunggu dan mengisyaratkan bahwa bantuanmu akan diingat di kemudian hari katanya ya. Kemudian jika kamu membantu, unit lain yang sudah mengantre lebih dulu akan tertunda. Nih ada orang yang akan dirugikan. Berarti ini tidak boleh dilakukan ya. Tidak boleh. Intinya kita harus tolak di sini ya. Tindakanmu A membantu rekan tersebut berarti Anda nggak menolak, Anda tidak mengikuti prosedur, Anda menyalahi aturan yang berlaku teman-teman. B. Menolak permintaannya secara tegas dan memintanya mengikuti antrian, ini betul sekali. C. Menjelaskan prosedur yang berlaku dan menerima permintaannya. Ini kita hampir terkecoh ya kalau bacanya menjelaskan prosedur, ini kan wah ini kayak soal sebelumnya teman-teman ya, kita menjelaskan dulu gitu. Tapi di sini menerima permintaannya, ngapain udah dijelasin tapi kita tetap terima gitu. Jadi di sini kita eliminasi juga. Kemudian yang D, menunda menjawab permintaan tersebut dan berharap rekan itu mencari bantuan orang lain. Ini juga tidak tepat ya. Menunda-menunda menjawab, padahal jawaban kita harusnya jelas bahwa kita menolak gitu teman-teman. Jadi di sini yang B yang memiliki poin 4, C poinnya 3, D 2 dan A1 seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Jika teman-teman sudah punya jawaban, yuk kita bahas bersama. Kamu tinggal di sebuah kos dengan sistem pembayaran listrik bersama yang dibagi rata setiap bulan. Saat liburan semester, kamu pergi selama 1 minggu ke luar kota. Sepulang dari liburan, kamu baru menyadari bahwa AC di kamarmu ternyata menyala terus selama kamu pergi. Nih AC di kamarnya menyala terus selama 1 minggu nih. 1 minggu, padahal pembayaran listriknya secara bersama dibagi rata gitu ya. Akibatnya tagihan listrik bulan ini melonjak dan beberapa penghuni kos mulai mempertanyakan penyebab kenaikan biaya. Tidak ada yang mengetahui secara pasti sumbernya dan pemilik kos belum menyinggung hal tersebut. Sikapmu adalah, berarti di sini teman-teman harus bertindak ya, karena disebutkan di soal bahwa penyebabnya salah satu adalah AC yang terus menyala selama 1 minggu tanpa henti non-stop. Berarti itu kemungkinan salah satu faktor kenapa listrik melonjak. Mungkin faktor-faktor yang lain banyak ya, tapi salah satunya disebutkan adalah AC di kamar Anda yang tidak mati selama 1 minggu penuh. Mungkin kalau hanya sehari 2 hari
tidak mengakibatkan lonjakan yang tinggi teman-teman ya. Nah di sini diam saja karena biaya listrik memang ditanggung bersama, diam saja berarti tidak ada tindakan eliminasi. B menjelaskan bahwa kenaikan listrik bisa disebabkan faktor lain seperti cuaca atau penggunaan alat elektronik bersama. Betul ya, bisa jadi begini. C. Mengurangi pemakaian listrikmu di bulan berikutnya tanpa membahas kejadian ini agar tidak menimbulkan konflik katanya. Nah, gimana teman-teman yang lebih kepada tindakan nyata itu yang mana? B atau C? Lebih tepat yang C. Kenapa bukan yang B? Karena yang B ini selain Anda betul menjelaskan ya apa saja yang bisa mempengaruhi kenaikan listrik, tapi Anda tidak bertanggung jawab secara langsung. Misalkan Anda memberikan uang lebih gitu ya, karena Anda kan nyalain AC nonstop gitu ya. Mungkin bisa saja ditolerin ya, karena kan orang kalau seharian di rumah mungkin akan pakai AC seharian penuh gitu ya, jadi mungkin nggak masalah. Tapi di sini beberapa yang lain mungkin tidak melakukan itu karena itu waktu liburan teman-teman ya, jadi ngerasa wah nggak adil banget nih, saya kan nggak pernah di rumah, nggak pernah nyalain AC, nyalain elektronik apapun, kok saya juga ikut bayar mahal gitu teman-teman ya. Jadi ada rasa ketidakadilan untuk teman-teman yang lain yang memang sama-sama libur juga gitu teman-teman ya. Jadi di sini yang B ini kurang tepat kalau hanya menjelaskan saja. Kemudian yang D mengakui kepada penghuni kos bahwa kamu lupa mematikan AC dan bersedia mengganti biaya tambahan yang timbul. Nah, C atau D? Tentu yang D ya. Tentu yang D. Kenapa? Karena dia jujur juga. Yang C ini ada tindakan, tapi tidak jujur bahwa salah satu penyebabnya adalah Anda gitu teman-teman ya. Ya udahlah saya nanti di bulan berikutnya nggak usah memakai AC misalkan gitu ya, itu hanya tindakan yang diketahui oleh diri sendiri saja, gitu ya. Harusnya apa yang legowo, yaitu mengakui kepada penghuni kos bahwa, "Oh saya menggunakan AC seminggu penuh meskipun saya nggak ada di sini," gitu teman-teman ya. Itu lebih jujur, lebih gentleman, lebih bertanggung jawab teman-teman ya, berani dan adil gitu ya, berintegritas. Jadi yang D ini yang memiliki poin 4, C 3, B 2, dan A 1 seperti itu. Hai teman-teman semua, buat teman-teman yang mau ikut seleksi PPPK tahun 2026, di sini aku mau rekomendasikan kalian untuk ikut bimbel aku. Bimbel manajerial, sosial, kultural, dan juga wawancara. Langsung aja ke website aku lilihernawati.ppk.id dan di sana teman-teman bisa langsung daftar bimbel tahun 2026. Bimbel akan dilaksanakan mulai tanggal 1 sampai tanggal 4 Februari tahun 2026. Buat teman-teman yang berhalangan hadir di tanggal tersebut, teman-teman bisa menyaksikan video rekamannya, nanti ada file PDF-nya juga, ada tips triknya, cara cepat menjawab soal, dan lain sebagainya. Buat teman-teman juga yang mau nyobain tryout aku, ada juga nih tryout untuk Kemenham tahun 2026, silahkan cobain aja di website tersebut. Jadi tunggu apa lagi teman-teman, mumpung harganya terjangkau dan masih promo, silahkan langsung daftar sekarang di website aku lilihernawati.ppk.id. Terima kasih teman-teman, dadah! Oke teman-teman, kita next lagi ke soal berikutnya. Jika teman-teman sudah punya jawaban, yuk kita bahas bersama. Kamu mengikuti ujian masuk program beasiswa yang sangat kompetitif. Setelah ujian selesai, kamu menyadari bahwa pengawas ujian sempat lengah. Sehingga beberapa peserta di dekatmu terlihat membuka catatan kecil nih, membuka catatan kecil. Kamu sendiri tidak menyontek dan mengerjakan dengan jujur. Beberapa hari kemudian beredar kabar bahwa nilai kelulusan akan ditentukan sangat ketat dan selisih kecil saja bisa menentukan diterima atau tidak. Kamu tahu bahwa jika kecurangan itu dilaporkan, kemungkinan ujian akan diulang dan beberapa peserta akan didiskualifikasi, termasuk mereka yang sudah kamu kenal baik. Nah, sikapmu bagaimana? Di sini teman-teman juga ada kecurangan ya, membuka catatan kecil itu juga termasuk kecurangan. A, membiarkan saja, ini tidak ada tindakan eliminasi langsung, mau dia sepanjang apapun kalimatnya, kalau dia bilang diam atau membiarkan saja itu langsung eliminasi, gitu ya.
Kemudian yang B, menyampaikan kejadian tersebut melalui kanal resmi penyelenggara ujian. Ini menyampaikan, kita keep dulu, membicarakan hal itu dengan peserta lain agar ada tekanan bersama kepada panitia, B atau C? Yang B dong ya, yang melalui kanal resminya, ya langsung ke panitia resmi penyelenggaranya. Bukan, malah menimbulkan, konflik yang lebih besar. Jadi kalau kita ngomong antara peserta-peserta lain itu bisa mengakibatkan konflik baru, gitu ya. Kemudian yang, D, menyimpannya sebagai pelajaran pribadi, ini juga berarti diam saja. So, di sini yang B yang memiliki poin 4, C 3, kemudian D 2 dan A 1, seperti itu teman-teman ya. Ini adalah wawancara teman-teman ya, wawancara, aspek apa nih, keadilan bisa ya, keadilan. Oke. Kita lanjut lagi teman-teman, silahkan ini dia nomor 11. Oke teman-teman, jika teman-teman sudah punya jawaban khusus untuk nomor 11 ini seperti biasa, jadi PR teman-teman silahkan bantu saya dengan komen di kolom komentar jawaban teman-teman apa, A, B, C, atau D. Kemudian jelaskan juga kenapa teman-teman pilih jawaban itu, alasannya apa, dan sebutkan apakah ini masuk manajerial, sosial kultural, atau wawancara. Oke teman-teman, janji ya. Terima kasih teman-teman, jangan lupa bantu saya share video ini ke teman-teman kalian yang lain yang membutuhkan. Terima kasih, dadah! Oke teman-teman, sekian dulu video kita kali ini. Terima kasih untuk partisipasi kalian dan terima kasih juga karena teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa dukung Mimin dengan klik like, komen, subscribe, dan nyalain juga tombol loncengnya. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian yang lain supaya manfaatnya tidak berhenti di kalian. Oke teman-teman, terima kasih. See you next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.